Sama Mas, ini satu lagi nih. Dulu niche-nya kan di YouTube nih dari zaman dulu, nggak rubah-rubah ya. Gimana Mas Dan bisa selama berapa tahun ini konsisten di YouTube terus niche-nya? Ikigai. Ini kok pas banget gitu. Saya bener-bener waktu mau bikin channel di JC itu saya pakai Ikigai. Halo YouTubers, ada sebuah filosofi dari Jepang bernama Ikigai, yang berarti nilai kehidupan. Dari perbincangan tadi mengingatkan saya saat bikin channel ini. Tiap orang tuh punya alasan berbeda-beda ya saat menentukan jenis channel. Demikian juga dengan channel DJC. Saya memang membuat channel ini dengan mengutamakan keselarasan hidup saya dengan konten yang akan saya buat nanti. Jadi saya bisa enjoy sesuai passion, berguna buat orang lain dan juga bisa membuat penghasilan. Nah ternyata filosofi Ikigai tadi bisa juga diterapkan di channel kita. Jadi, faktor-faktor tadi bisa dijadikan strategi biar channel yang kita buat bisa berkembang. Tidak hanya itu, channel kita jadi lebih kuat karena kita memperhitungkan beberapa faktor pentingnya. Bentuknya seperti ini. Jadi, kekuatan channel kita akan terbentuk dari adanya personality, credibility, informasi, dan emosi. Kalau keempat hal ini bisa kita satukan, maka perkembangan channel kita akan luar biasa. Jadi, kalau saya amati channel-channel besar itu, rahasianya ya ini. Kalau salah satu lingkaran ini nggak terpenuhi salah satu aja, maka channel kita akan lemah. Kalau sebaliknya, hal-hal indah akan terjadi di channel kalian. Indah. Mengapa demikian? Karena lingkaran-lingkaran tadi adalah yang disukai dan dicari oleh penonton di YouTube. Jadi kalau salah satu nggak ada, penonton akan benci dan akan pergi. Dan ingat ya, yang dilakukan oleh penonton akan diikuti oleh algoritma YouTube. Penonton pergi, algoritmanya juga ikut pergi. Sekarang saya coba jelaskan satu-satu nih. Nanti coba terapkan di channel kalian ya. Sekalian cek mana yang masih kurang. Lingkaran pertama adalah kredibilitas. Jadi channel kita harus bisa meyakinkan. Contohnya kalau channel kalian memperhatikan kalian ya harus ada buktinya gitu ya. Buktinya pun harus akurat. Saya dulu pertama kali bikin channel ya banyak dibully. Subscriber masih puluhan, sosokan ngajarin orang. Ya saya terima, saya cuma bilang, ya sabar ya, nanti kita lihat sama-sama. Saat saya bisa buktikan di channel ini, kemudian banyak teman-teman yang merasa terbantu dari belajar di channel ini, kredibilitas channel ini mulai terbangun. Saya juga lebih mudah mendapatkan klien-klien di luar sana ya. Membangun kredibilitas itu tidak bisa dalam waktu singkat, butuh waktu. Jadi jangan buru-buru saat kalian merintis sebuah channel. Nah, gimana dengan jenis channel lainnya? Prinsipnya sama. Setiap jenis konten butuh yang namanya kredibilitas. Jadi upayakan sampai orang-orang itu merasa ini channel mantep, terpercaya, niat banget, nggak asal-asalan, nggak kaleng-kaleng. Tiap kontennya meyakinkan karena ada kredibilitasnya. Yang kedua, informasi. Clickbait, hoax, ngadi-ngadi adalah jenis channel yang dibenci penonton. Sekali kalian bohongin penonton, mempermainkan mereka, ya nanti akan kelar channelmu. Sekian hari, sekian puluh juta, cuma disuruh ngapain gitu terus. Banyak views-nya, habis itu pada kapok, kredibilitasnya hancur, dibully sana-sini. Banyak konten yang modelnya begitu ya. Jadi yang dilakukan selanjutnya ya dia akan nyari korban baru terus gitu. Siapa yang mau ditipu gitu. Cuma ngapain dapat 100 juta, view-nya rame, habis itu dah gitu doang gitu ya, dibully di sana-sini. Nama baiknya rusak. Saya sudah lihat sendiri tutorial atau channel model yang seperti itu. Informasi yang kalian sampaikan harus valid. Untuk jenis channel apapun. Kalau tutorial resep ya harus bisa dipraktekin. Kalau dapat ikan gede ya harus ikan beneran. Nggak cuma thumbnailnya doang gede, pas diklik ikannya mancing dapat kecil. Di channel ini saya butuh berhari-hari untuk menyiapkan materi. Yang paling lama adalah di bagian riset dan uji coba. Upaya ini saya lakukan tidak lain agar informasi yang saya sampaikan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, emosi. Kredibilitas saja nggak cukup kalau kontenmu tidak memikirkan emosi penonton. Contoh yang paling sederhana saat kalian bikin judul dan thumbnail. Atau dari cara kamu ngomong, dari cara kamu mengatur cerita, dari format konten dan editingnya. Semua harus bisa dikemas agar bisa memainkan perasaan dan emosi penonton. Jangan lempeng-lempeng aja. Harus ada paling nggak satu momen dalam video yang akan diingat oleh orang. Bisa dilihat grafik retensi. Usahakan ada satu spek momen yang nempel di kepala penonton. Kalau itu bisa dilakukan, penonton akan balik lagi. Ini yang disebut dengan remarkable moment. Tiap video yang punya remarkable moment, walaupun hanya hitungan detik, lebih cepat berkembang karena bisa mendapatkan penonton yang kembali.
Kredibilitas, informasi, dan emosi. Selanjutnya, personality. Bagian ini memang lumayan berat sih, tapi sebelumnya ya coba dipahami ya. Personality itu dari kata person, yaitu orang. Tapi di sini tidak sebatas itu aja. Banyak channel yang tidak bisa diwakili oleh manusia, karena memang kontennya memang tidak menunjukkan unsur manusia gitu kan. Personality untuk sebuah channel ini bisa dari manusia atau kreatornya kalau memang ada. Atau bisa dari manfaat utama channel, posisi channel di bidang apa. Juga dari perilaku channel, misalnya dari konsistensi upload dan topiknya. Jadi ada banyak hal yang bisa menghantarkan personality dari sebuah channel. Mengapa personality itu penting? Karena dari personality ini akan melahirkan sebuah keunikan. Yang namanya keunikan itu tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kalau di tempat lain nggak ada, akan menyebabkan apa? Penonton yang kembali. Oke, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi, jadilah berbeda. Dari gabungan keempat hal ini, kalau kalian bisa terapkan, akan jadi pondasi, akan jadi nyawa dan kekuatan channelmu. Jadi jangan cuma mikirin views tiap video gitu ya, tapi pikirin juga keempat faktor tadi untuk ditanamkan di channel yang kamu bangun. Tiap video yang kamu buat harus diupayakan memenuhi unsur-unsur tadi. Kredibilitas, informasi, emosi, dan personality. Satu hal ini nggak ada, channelmu akan kepayahan. Semoga bermanfaat, silakan di renungan. Sampai ketemu lagi. Yuk, jemput anak dulu.